Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asraqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang tergabung di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita dalam keadaan sehat terlalu menerima nikmat Allah yang tidak terhingga banyaknya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat Al-Quran dan kesempatan serta kesehatan. Alhamdulillah pada pagi ini kita bertemu lagi di Zoom Al-Asani sebagaimana biasa setiap ba'da subuh. Kita membahas satu ayat dari Al-Quran setiap paginya dan dilanjutkan dengan tadabbur. Kemudian pada pagi ini kita membahas surah Az-Zumar ayat 54 di bawah bimbingan Buya Rizal. Pagi ini didampingi oleh Ibu Suryana Agustin. Alhamdulillah kita sudah mendapat penjelasan. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan ini terbernakkan bagi kita. Baiklah kita bacakan tadabburnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azabu summa la yunsarun. Shadaqallahul azim. Wa anibu ila rabbikum. Kembalilah kalian kepada Tuhan kalian. Wa aslamu lahu min qabli ayyatiyakumul azab, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab pada kalian. Summala tunsorun, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Az-Zumar 54. Firman-Nya, anibu ila rabbikum, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian. Kemudian dijelaskan pada surah Az-Zumar ayat 30, surah Rum ayat 30, Allah berfirman, munibina ilaihi wattaqu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin. Jadi dikatakan munibina ilaihi, dan kembalilah bertobat kepada Tuhannya. Wattaqu wa aqimus sholat, ya, bertakwalah dan dirikanlah sholat. Bertakwalah dan dirikanlah sholat. Itu pesan yang akan perlu disampaikan kita. Artinya setelah kita kembali diikuti dengan mendirikan sholat. Ya, kembali kepada Allah, bertaubat, itunya. Kemudian bertakwa, mendirikan sholat. Wala takunu minal musyrikin, janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, kemudian dijelaskan pada surah Az-Zumar ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina tatanabu taghutu ayya'buduha wa anabu ilallahi lahumul busra
Fabashir ibadi. Itu dikatakan wallazina jatanabut taghut ayya'buduha, dan orang-orang yang menjauhi taghut, yaitu tidak menyembahnya. Kemudian wa anabu ilallahi lahumul busra, dan mereka kembali kepada Allah, bagi mereka beri berita gembira. Fabashir ibadi, ya, sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hambaku. Az-Zumar ayat 17. Jadi orang yang kembali ke jalan Allah dan bertobat serta menjalankan, mendirikan, bertakwa dan mendirikan sholat, maka dia akan menerima kabar gembira dari Allah. Kemudian surah Ar-Rafir ayat 13, surah 40 ayat 13, Allah berfirman, wallazi yurikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa wa ma yatazakkaru ilal munib. Di situ dikatakan wallazi yurikum ayati, dialah yang memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, yaitu wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa, dia yang menurunkan rezeki dari langit, ya, menurunkan rezeki untuk kalian dari langit. Wa ma yatazakkaru illa may yunib, dan tidaklah mendapat pelajaran kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah. Jadi supaya kita dapat tambah pelajaran, tambah segeralah kembali kepada Allah. Maksudnya bertobatlah kepada Allah atas kesalahan-kesalahan kita. Dalam surah Qaf ayat 7 dan 8 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal arda madatnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zaujin mahij. Kami hamparkan bumi itu dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, wa ambatna fiha min kulli zaujin mahij. Kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata. Kemudian ayat 8-nya surah Qaf Allah berfirman, tabsiratan wa zikra likulli abdim munib, dan untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi hamba-hamba yang kembali mengingat Allah. Dalam surah Qaf ayat 33 Allah berfirman, man hasyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib, yaitu barang siapa yang takut kepada yang maha pengasih, yang maha pengurang, yang tidak kelihatan olehnya. Kemudian wajah biqalbi munib, dia datang dengan hati yang bertaubat. Itu orang yang datang, yang takut kepada Allah, yang mereka tidak nampak kepadanya dan mereka datang kepadanya dengan hati yang bertobat. Maka dijelaskan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4 Allah berfirman, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal, dan kepada Engkaulah kami bertobat, hanya kepada Engkaulah kami kembali. Ini ayat ini, doa ini menyatakan bahwa kita bertawakal hanya kepada Allah, berserah diri kepada Allah, kemudian kita bertobat kepada Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Kemudian ayat berikutnya dalam surah ayat 54 tadi, wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azab, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 112 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak demikian, barang siapa berserah diri atau menyerahkan diri kepada Allah sedangkan dia berbuat baik, yaitu dia selain berserah diri kepada Allah disertai dengan berbuat baik, maka baginya ada pahala dari sisi Tuhannya, dan mereka tidak akan merasa takut, tidak pula merasa sedih terhadap mereka, tidak khawatir terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih. Artinya mereka orang-orang yang berserah diri kepada Allah dan dengan ikuti dengan perbuatan yang baik, maka dia
akan gembira. Jadi kata lain, jadi tidak takut, tidak khawatir dan sebagainya. Maka dia termasuk orang yang bergembira. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 131 Allah berfirman, "Iz qala lahu rabbuhu aslim." Qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk dan patuhlah, maka qala aslamtu li rabbil alamin, maka dia menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Al-Baqarah 31. Inilah pernyataan Nabi Ibrahim kepada Allah, karena dia diperintah untuk berserah diri, ya, bahwa ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang beragama Islam. Qala aslamtu li rabbil alamin, itulah jawaban Ibrahim ketika dia diperintah untuk tunduk kepada Tuhannya. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 20 Allah berfirman, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an wa qulil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Itu dikatakan fa in haju kapakul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Itu kemudian jika mereka mendebat kamu, itu Muhammad, tentang kebenaran Islam, maka katakanlah aku menyerahkan diriku kepada Allah, demikian juga orang-orang yang mengikutiku. Katakan wa kullil ladzina utul kitabal wal ummiyi aslamtum. Katakanlah kepada orang-orang yang diberi Alkitab dan kepada orang-orang yang ummi, apakah kamu mau masuk Islam? Dan katakan di situ, fa in aslamu faqad ihtadaw. Jika kamu berislam, maka sesungguhnya kamu termasuk sesungguhnya petunjuk itu hendak untuk kamu. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi ya, agama Islam itu agama yang penuh dengan petunjuk. Itu yang perlu kita perhatikan di ayat-ayat ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Kemudian berikutnya, jika kamu berpaling, wa in tawallau fa innama alaikul balagh. Jika kamu berpaling, kewajiban kamu Muhammad hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah melihat akan hamba-hambanya. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 125 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa musinum wattaba millata Ibrahim hanifa wattakhazallahu Ibrahima khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, wa huwa muhsin, sedangkan mereka pun mengerjakan kebaikan. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, mereka mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Wattahazallahu Ibrahim khalila. Jadi Ibrahim adalah menjadi kasih sayang daripadanya. Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. An-Nisa ayat 125. Dalam surah Az-Zumar ayat 55 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul hazabu batata wa antum la tusrikun. Di situ dikatakan, ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedangkan kalian tidak menyadarinya. Kemudian lanjutkan kepada surah ayat 54 Az-Zumar bagian akhir, summala tunsorun, kemudian kamu tidak ditolong lagi. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 113, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala
wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun naru wa ma lakum min dunillahi min awliya'a summa la tunsorun. Janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh oleh api neraka. Dan sekali-sekali kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Kemudian dalam surah Al-Mu'minun ayat 65 Allah berfirman, La taja'arul yaum innakum minna la tunsorun. Janganlah kamu memekik minta pertolongan pada hari ini, sesungguhnya kamu tidak akan mendapat pertolongan. Maksud hari ini itu adalah kejadian pada hari akhirat nanti. Kita tidak bisa lagi minta pertolongan karena sudah habis buku sudah ditutup, buku catatan sudah tutup, maka tidak ada satu pun yang dapat ditolong kepada kita kecuali amal ibadah kita. Nah, oleh karena itu kita membuat sesuatu sekarang ini, kita adalah upaya kita untuk menolong diri kita sendiri. Apapun yang kita lakukan, sholatkah, zakatkah, berinfakkah, hajikah, berbuat baik kepada orang lain dan sebagainya, itu semua akan kembali kepada kita sebagai catatan amal dengan catatan kita mengikuti apa yang dicontohkan Rasul dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selamat dari apa yang kita khawatirkan, yaitu pada hari tidak lagi penolong. Oleh karena itu, dengan memahami ayat ini, mudah-mudahan kita terselamatkan dari azab-azab itu apabila kita mengikuti pesan-pesan yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran, yaitu meninggalkan larangan-larangan dan ikut segala perintah, dan jangan membuat-buat atau mengarang-arang amalan-amalan. Itulah yang kita harapkan. Dengan catatan, dengan kita untuk memperhatikan itu, kita harus istiqomah mentadaburi Al-Quran, membahas Al-Quran satu persatu, kita memahami bagaimana gramatikanya. Dengan memahami gramatikanya, kita akan paham pesan apa yang akan disampaikan dalam ayat-ayat itu. Itulah harapan kita, semoga kita termasuk orang yang beruntung. Alhamdulillah atas kesempatan kita pagi ini, kita marilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, apa yang kita bahas mungkin ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kita dalam keadaan belajar. Demikian, atas kesalahan kami mohon dimaafkan, dan kepada Allah kami minta ampun agar pertemuan kita, bacaan kita, kajian kita pagi dapat berkah. Maka kita ucapkanlah subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.